Oke, nah berikut merupakan beberapa isu lingkungan gitu ya yang erat kaitannya dengan pencemaran air tanah yang ada di Indonesia gitu ya. Yang pertama gitu ya, mungkin yang paling sering kita temukan itu memang ada kaitannya dengan di perkotaan ya. Paling sederhananya seperti yang sudah disampaikan tadi mengenai pencemaran dari sistem tangki septik gitu ya. Kita tahu bahwa di perkotaan dengan kepadatan yang tinggi, orang-orang memang biasanya memiliki di masing-masing rumah memiliki tangki septik gitu ya. Kemudian misalnya ada beberapa rumah tangga yang juga memiliki sumber air tanah gitu ya dengan lokasi yang lebih pendek dari 10 meter gitu ya, jarak antara sumur air tanah dan juga septic tank gitu ya, kurang dari 10 meter. Nah, hal itu yang paling berpotensi untuk menyebabkan pencemaran gitu ya, seperti yang tercantum pada studi kasus yang ada di sini begitu ya. Kemudian ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Selain itu juga ada pencemaran yang disebabkan oleh tempat pembuangan akhir TPA ya. Nah nanti ketika teman-teman misalnya sudah terjun ya di lapangan ketika mendesain TPA seperti itu ya. Desain apapun ya, bangunan apapun yang ada kaitannya dengan teknik lingkungan, entah itu TPA, instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah gitu ya, pasti ada yang namanya leakage gitu ya, kebocoran gitu. Kebocoran itu pasti selalu ada gitu, meskipun jumlahnya sangat kecil, tapi itu tidak bisa diabaikan gitu ya. Nah, hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita menjadi seorang engineer dan mencoba untuk memasukkan perhitungan tentang kondisi air tanah yang berada di bawah infrastruktur tersebut gitu ya. Apakah ketika terjadi leakage ya, zat pencemar tersebut akan mengalir dengan cepat gitu ya pada kondisi tanah yang demikian gitu ya. Nah, itu kita perlu perhatikan. Apakah ketika terjadi leakage, adakah sumber air yang lokasinya sangat dekat dengan infrastruktur tersebut gitu ya. Tentunya kita tidak mau gitu ya. Apalagi ketika sumber air tersebut merupakan sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam skala luas seperti itu. Nah, itu adalah peran geohidrologi dalam bidang teknik lingkungan gitu ya. Nah, selain itu juga ada masalah yang sering muncul gitu ya, utamanya mungkin di daerah kota-kota besar ya, mungkin seperti di Jakarta atau di Surabaya seperti itu ya. Contohnya mengenai pemompaan air tanah yang berlebihan begitu ya. Kita tahu bahwa mungkin tidak semua orang tersambung dengan jaringan pipa air PDAM misalnya seperti itu ya. Kemudian beberapa orang masih mungkin menggunakan air tanah gitu ya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kemudian kebutuhan air yang meningkat dari waktu ke waktu gitu ya, tentu mungkin ketergantungan kita terhadap sumber air tanah ini juga semakin tinggi gitu ya. Nah, sebetulnya selain dari kebutuhan mungkin juga ada aktivitas ilegal itu tentu ada ya. Misalnya sektor bisnis yang masih menggunakan air tanah atau tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan air PDAM yang seharusnya gitu ya. Sehingga itu juga berkontribusi pada pemompaan air tanah yang berlebihan gitu ya. Nah, sebetulnya adakah dampaknya? Ada tentunya ya. Dampaknya yang pertama bisa intrusi air laut begitu ya. Jadi air ketika kita coba menggali sumur ya, air yang kita temukan gitu ya pada sumur kita tidak lagi air tanah gitu ya. Sudah airnya sudah rasa asin begitu ya. Kemudian dampaknya adalah selain itu adalah penurunan tanah ya. Kemudian penurunan muka air tanah ya, kekeringan dan juga penurunan kualitas air tanah ya. Ini adalah beberapa dampak yang memang berkaitan langsung dengan pemompaan air tanah yang berlebihan. Kemudian, nah ini merupakan update ya, update dari Indonesia ya. Update SDG 6, SDG 6 ini memang erat kaitannya dengan air dan sanitasi begitu ya, per Maret 2001 gitu ya. Nah, ini disampaikan bahwa PUPR telah memperkirakan bahwa air di Pulau Jawa akan turun menjadi 476 meter kubik per orang per tahun gitu ya pada tahun 2040 gitu ya. Nah, ini dikategorikan sebagai kelangkaan total gitu ya. Padahal kebutuhan saat ini adalah 1169 meter kubik per kapita. Gitu. Ya, kebutuhan saat ini saja sebetulnya masih di bawah dari kebutuhan ideal ya, yang seharusnya adalah 1600 meter kubik gitu ya. Jadi ini sudah merupakan
fenomena yang perlu kita perhatikan gitu ya. Hampir 10% dari Indonesia diperkirakan akan mengalami krisis air pada tahun 2045 gitu ya. Sementara Pulau Jawa sudah dianggap under pressure gitu ya. Sudah terlalu banyak eksploitasi atau abstraksi yang sudah dilakukan gitu ya pada air tanah atau sumber-sumber lain ya yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari fakta yang ditulis di sini gitu ya, atau informasi yang ditulis di sini, tentu ini merupakan sebuah reminder gitu kita sebagai environmental engineer gitu ya, bahwa ini merupakan pesan yang sangat kuat gitu ya, pesan yang sangat kuat bahwa sebetulnya tugas kita masih banyak gitu ya, dan ini merupakan sebuah peluang untuk bagaimana kita bisa masing-masing nantinya ketika nanti teman-teman sudah lulus gitu ya, harus memiliki banyak ide gitu ya dari berbagai sektor, entah itu sektor bisnis atau pemangku kepentingan gitu ya, atau dari sektor akademia gitu ya. Banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan dari fakta yang ada ini gitu ya. Banyak peluang untuk bagaimana kita bisa mencegah fakta ini, mencegah informasi ini bisa terjadi di masa yang akan datang gitu ya, atau paling tidak meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat dari proyeksi ini seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Selain itu, gitu ya. Selain itu ternyata isu-isu pencemaran air tanah juga banyak juga di negara lain, gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa jurnal ini, gitu ya. Jadi jurnal ini nanti bisa diakses gitu ya di internet. Beberapa ada yang open access gitu ya, jadi bisa di-download secara legal gitu ya. Nah ini sudah disampaikan bahwa sumber-sumber pencemarannya bisa dari infiltrasi dari penyaluran air hujan gitu ya, kemudian pencemaran dari arsenik gitu ya, yang tidak langsung akan juga dapat mempengaruhi kualitas air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tentunya mungkin kalau kita gunakan untuk konsumsi ya, ini pasti mungkin akan bisa menimbulkan ada dampak kesehatan gitu ya yang kita dapatkan dari pencemaran tersebut gitu. Jadi banyak sekali tipe-tipe pencemaran air tanah yang terjadi gitu ya. Kemudian sumbernya apa saja sebetulnya gitu ya pencemaran air tanah ya. Bisa natural sources gitu ya. Jadi ketika bumi hadir gitu ya dengan sumber daya alam yang sangat melimpah gitu ya. Ada beberapa komponen yang memang sebetulnya mungkin sebetulnya itu berbahaya gitu ya, sebetulnya itu berbahaya yang memang sebetulnya sudah ada di alam gitu ya, tapi masih dalam batas aman seperti itu. Nah, beberapa hambatan atau beberapa kontaminasi ini mungkin memang timbul secara alamiah seperti itu. Makanya ketika kita mencoba untuk membangun sebuah sumur baru gitu ya, tentu kita perlu perhatikan gitu ya kualitas air yang ada pada sumur air tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah septic system gitu. Jadi sistem tangki septik yang tadi sudah sering disebutkan gitu yang memang paling umum berpotensi terhadap pencemaran air tanah. Ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian khusus karena sebetulnya gitu ya di Indonesia sendiri yang disebut tangki septik itu sebetulnya tidak betul-betul septik gitu ya. Tentu kan ketika kita berbicara septic tank gitu ya, kita berusaha untuk mencegah adanya pencemaran dari tangki tersebut gitu ya. Tidak ada leakage gitu ya. Tapi apakah desain tangki septik yang ada di seluruh Indonesia itu sudah proper, sudah benar, sudah mencegah terjadinya pencemaran gitu ya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan masing-masing bagi kita juga gitu ya. Coba teman-teman mengingat kembali kapan di rumah teman-teman masing-masing, kapan terakhir kali mengkosongkan tangki septik gitu ya. Mungkin ada yang berbicara, oh saya tahun yang lalu Bu, atau saya 2 tahun yang lalu. Oh saya 5 tahun yang lalu Bu. Seingat saya orang tua saya terakhir kali 10 tahun yang lalu, atau ada yang tidak pernah sama sekali gitu. Nah, itu merupakan pertanyaan sederhana bagaimana kita mengakses gitu ya, menilai gitu ya. Apakah sebetulnya tangki septik yang kita miliki, yang rumah kita miliki, berkontribusi terhadap pencemaran air tanah? Seperti itu. Kalau misalnya tidak pernah dikuras sama sekali, tentu timbul pertanyaan, tidak mungkin apa yang terdapat di dalam tangki septik itu bisa
disappear, bisa hilang secara tiba-tiba gitu. Jadi tidak mungkin seperti itu. Pasti ada yang tidak tepat perihal desainnya seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian dari manajemen limbah P3, nah ini juga paling sering gitu ya. Atau dari tempat penyimpanan chemical atau petroleum gitu ya, yang juga berkontribusi terhadap pencemaran gitu ya. Dari TPA gitu ya, dari hasil licit yang dihasilkan dari TPA itu juga isu yang umum gitu ya. Atau dari kolam-kolam penampungan gitu ya, yang biasanya dimiliki oleh industri gitu ya, atau perusahaan yang memang biasanya untuk menampung limbah cair secara sementara gitu ya sebelum dibuang, itu mungkin juga berpotensi sebagai kontaminasi gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan sewer gitu ya, jadi saluran air limbah atau saluran air hujan juga berpotensi gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saluran air hujan berbahaya juga gitu ya. Nah, ini jadi air hujan itu kan juga mengandung, apalagi air hujan yang pertama kali turunnya, juga mengandung senyawa yang dia akan membersihkan polutan-polutan yang ada di udara gitu ya. Secara tidak langsung dia juga akan membawa polutan gitu ya. Selain itu, misalnya ketika air hujan itu turun di jalan tol misalnya ya, kemudian jalan tol itu selalu dilewati oleh kendaraan roda 4 gitu ya. Dari roda-roda kendaraan roda 4 itu yang melewati jalan tol tersebut secara tidak langsung dari bannya itu ya, ketika tersapu air hujan ya, airnya juga mengandung polutan yang juga dapat mencemari air tanah seperti itu. Selain itu, pestisida dan juga penggunaan pupuk juga yang berlebihan juga bisa mencemari air tanah ya. Ingat ya, bukan karena semakin banyak kita meletakkan pupuk pada tanaman kita, bukan berarti tanaman tersebut akan memanfaatkan semuanya gitu ya, akan tumbuh dengan subur gitu ya. Tidak seperti itu gitu. Jadi untuk vegetasi pun ya, atau tanaman yang kita miliki juga memiliki ambang atau batas gitu ya, sejauh mana gitu, sebanyak apa gitu ya tanaman bisa mengambil gitu ya, mengambil vitamin atau zat penyubur gitu ya, yang sudah diberikan oleh manusia gitu ya. Ada batasannya. Nah, ketika batasannya itu sudah tercapai, tentunya akan ada ekses gitu ya, lebihan gitu ya. Nah, lebihannya ini tidak bisa termanfaatkan gitu ya. Ketika tidak bisa termanfaatkan, lebihannya ini akan bisa berpotensi untuk mencemari tanah, mencemari air tanah gitu ya, atau bahkan beberapa bisa lepas ke atmosfer gitu ya, yang memang berpotensi untuk berubah menjadi gas seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga begitu ya. Oke. Jadi apa yang akan teman-teman pelajari di minggu-minggu ke depan gitu ya. Nah, ini ada 6 poin gitu ya, 6 poin. Yang pertama adalah perihal properti fisik dan juga prinsip dari air tanah gitu ya. Nah, ini membutuhkan 2 pertemuan gitu ya, karena memang yang dibahas agak banyak gitu. Tapi ini disclaimer dulu, karena untuk perkuliahan geohidrologi kita juga akan banyak melibatkan diskusi kelompok gitu ya. Jadi tidak hanya ceramah lewat Zoom seperti ini saja, tapi juga akan banyak diskusi kelompok untuk lebih supaya diskusinya lebih dinamis gitu ya, untuk lebih mudah untuk menyerap apa yang sudah dipelajari dalam perkuliahan seperti itu. Kemudian 2 minggu untuk properti fisik dan juga prinsip ya. Kemudian kita akan membahas air tanah dan juga siklus hidrologi lagi begitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas properti kimia dan juga prinsipnya ya. Kemudian kita akan membahas air tanah sebagai resource gitu ya. Dan juga recharge atau imbuan secara alami dan juga secara buatan atau artificial di minggu terakhir seperti itu. Nah, lebih detailnya seperti apa? Lebih detailnya seperti ini ya, untuk physical properties dan prinsipnya kita akan belajar mengenai zona aerasi dan juga zona saturasi ya. Belajar mengenai jenis-jenis aquifer ya, confined ya, unconfined atau semi confined gitu ya. Kemudian juga belajar mengenai jenis-jenis mata air gitu ya. Belajar mengenai parameter aliran air tanah gitu ya. Konduktivitas hidrolik gitu ya. Storage coefficient, specific yield kita juga belajar. Ini adalah parameter-parameter yang tadi di awal kita sudah sebutkan, sebetulnya apa sih yang bisa mempengaruhi air itu yang ada dalam tanah itu bisa bertahan dalam waktu yang lama gitu ya. Bahkan ketika musim sudah berganti pun kita masih bisa mendapatkan air tanah gitu ya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang
juga berkontribusi begitu ya. Kemudian metode pengukuran konduktivitas hidrolik gitu ya, yang di laboratorium dan juga di lapangan. Selanjutnya ya, belajar mengenai aliran air tanah, hukum Darcy. Nah, ini fotonya Pak Darcy ada yang di sini ya. Kita akan belajar mengenai hukum Darcy dan juga persamaannya. Mungkin ini nanti akan berkaitan mengenai persamaan yang memang berkaitan langsung dengan pemodelan air tanah begitu ya. Belajar mengenai aliran melalui aquifer dan juga persamaan diferensial pembentukan aliran air tanah ya. Selanjutnya kita akan mengulang kembali mengenai siklus hidrologi ya, evaluasi properti dari aquifer, kemudian tes aquifer ya, jenis-jenis aquifer ya, confined, unconfined gitu ya, kemudian semi confined gitu. Ya. Beberapa mungkin teman-teman sudah belajar di mata kuliah PSDA gitu ya. Kemudian properti kimia dan juga prinsipnya ya, kualitas air tanah ya, ketika terjadi pencemaran ya, utamanya ya, kualitas kimia, fisika, bakteriologi seperti apa. Kemudian salinasi air tanah dan juga polusi air tanah. Nah, ini contohnya dalam gambar yang ada di sini ya. Jadi ketika ada air yang terkontaminasi, kemudian dia akan mengikuti aliran air tanah ya, kemudian dia akan suatu saat tiba pada sumur pantau yang ada di sini atau sumber air yang ada di sini gitu ya, sehingga secara tidak langsung dia mungkin akan mempengaruhi kualitas air tanah seperti itu. Kemudian groundwater sebagai resource gitu ya, kita akan belajar mengenai eksplorasi air tanah, konstruksi sumur, mulai dari desain, pembuatan dan juga kinerja sumur seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai pengimbuan air tanah ya secara alamiah dan juga buatan seperti itu ya. Ya, kalau misalnya alamiah tadi sudah sebutkan bisa belajar dari air hujan gitu ya. Kalau misalnya buatan mungkin ini akan lebih membahas mengenai mekanisme-mekanisme apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menambah bagaimana kita melakukan groundwater recharge gitu ya. Ya, bisa dari treated wastewater ya, atau bisa dari tampungan-tampungan air hujan yang memang dikhususkan untuk artificial recharge. Gitu ya. Selain itu juga akan membahas mengenai pengelolaan air tanah dan juga pengetahuan pemodelan air tanah seperti itu. Ya. Oke, berikut adalah referensi yang bisa kita gunakan gitu ya di pertemuan kali ini ataupun di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa memanfaatkan referensi ini gitu ya untuk bisa mengeksplor lebih jauh atau belajar secara mandiri mengenai air tanah ya. Ini yang bisa saya rekomendasikan seperti itu. Oke, sebagai penutup ya, kita tahu bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu ya. Dan rakyat pun memiliki tanggung jawab untuk bisa menggunakan sumber air dan juga melindungi dengan bijaksana gitu ya, dengan tidak meninggalkan ya upaya-upaya untuk bisa menghindari timbulnya pencemaran yang ada pada air tanah seperti itu. Oke, mungkin itu bisa kita cukupkan untuk hari ini ya. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya ya, sama masih di perkuliahan geohidrologi. Saya akhiri ya. Selamat pagi, selamat siang dan selamat sore. Semoga sukses.